Halo rekan-rekan semua, selamat datang di Jutaan Muda Community. Ya, Jutaan Muda Community ini adalah salah satu platform pembelajaran atau salah satu komunitas pembelajaran untuk bisnis online ya. Rekan-rekan semua, mungkin nggak banyak orang yang bisa memulai bisnis itu dengan modal yang kecil, tapi nanti ke depannya kita akan memberitahu bagaimana cara memulai bisnis yang modalnya kecil tapi bisa menghasilkan penghasilan yang besar untuk kita ya. Jutaan Muda Community ini merupakan eh, tempat berkumpulnya ya, pada awalnya itu anak-anak muda yang dimana mereka ingin memiliki sebuah usaha yang tentunya bergerak di bidang online ya Bapak Ibu. Nah, eh, lambat laun pada saat ini kita sering berbagi beberapa ilmu yang kita punya ya. Pada dasarnya ilmu yang kita punya ini adalah basic dari pengalaman kita, berdasarkan dari pengalaman kita yang dimana kita eh, sudah bergelut di dalam bidang tersebut ya kurang lebih dalam waktu 7 tahun ya. Nah, pada kesempatan kali ini, di video kali ini ya, saya ingin men-sharingkan sebuah materi yang dimana ini adalah pondasinya rekan-rekan untuk membuat sebuah bisnis ya. eh di mana di era 4.0 ini kita akan terus-menerus dihadapkan oleh eh, situasi online, pemasaran online yang dimana belum banyak orang benar-benar bisa memanfaatkan situasi online ini. Mengapa? Karena eh, susahnya atau minimnya lahan pembelajaran untuk mereka yang tidak ada teman yang bisa mengajari atau bisa menjadi saksi sebagai pembelajaran mereka gitu rekan-rekan ya. Maka hadirlah kita Jutaan Muda Community yang insya Allah kedepannya akan terus membagikan ilmu-ilmu yang di sini kita akan membagikan ilmu secara gratis ya. Untuk terus terangnya kita membagikan ilmu basic-basicnya ya secara gratis. Untuk ilmu-ilmu yang dagingnya nanti rekan-rekan bisa obrolkan lagi bersama kita diskusikan lebih lanjut lagi ya. Karena untuk ilmu yang daging pertama kita butuh eh, waktu yang lama untuk mendapatkan ilmu tersebut dan tentunya kita memiliki kesibukan masing-masing. Jadi harap maklum ketika rekan-rekan ingin belajar mendapatkan ilmu yang daging dari kami, eh, kami harus meluangkan waktu untuk rekan-rekan juga. Kami harus memberi eh, kepenuhan hati kita untuk mengajarkan rekan-rekan sekalian. Ya, sebelumnya salam kenal, nama saya Ozi. Latar belakang saya saat ini sebagai business owner dan digital marketing. Ya, eh saya bergelut di dunia digital marketing dari tahun 2016 sampai saat ini ya, rekan-rekan semuanya. Pada awalnya saya bukan sebagai digital marketing rekan-rekan, tapi saya sebagai direct sales, marketing direct sales ya, yang kita jualan produk itu ketemu orang langsung gitu. Jadi insya Allah kalau untuk masalah closing ya, closing dengan konsumen ataupun klien, eh, saya bisa lah ya. Nah, eh, pada kesempatan kali ini ya, rekan-rekan semuanya, di sini sengaja kita tampilkan hanya layarnya saja. Tujuannya agar rekan-rekan bisa fokus dengan materi yang nanti akan kita sampaikan. Karena materi ini sangat penting sekali, rekan-rekan semuanya. Ini pembahasan di awal yang hampir semua bisnis, entah itu offline, entah itu online, itu pasti membutuhkan hal ini. Ya, sudah siap rekan-rekan semuanya? Kalau sudah siap, kita lanjutkan ke slide berikutnya.
Nah, materi yang kita akan bahas yaitu branding. Apa sih itu branding ya, rekan-rekan? Eh, Gambaran sederhananya adalah branding itu seperti rekan-rekan memiliki seorang anak ya, yang dimana ketika rekan-rekan memiliki seorang anak pasti akan memberi nama untuk anak tersebut. Dengan apa? Dengan tujuan eh, di mana nanti teman-temannya si anak ini itu akan mudah mengenal anaknya rekan-rekan. Mengenalnya ini bukan hanya mengenal bagaimana fisiknya, tapi mengenal bagaimana sifatnya, karakternya, kepribadiannya, dan lain-lain ya. Nah, itu gambaran sederhana dari branding ya. Nah, penjabarannya adalah branding itu sebagai penyebar luasan merek ya, merek dagang itu dari usahanya rekan-rekan. Misal usahanya rekan-rekan ini bergeraknya di bidang furnitur. Nah, namanya apa? Gitu. Nah, itu yang akan nanti disebarluaskan. Produknya ini sudah jelas yaitu furnitur, bidangnya ini furnitur, dan namanya apa? Oke. Kalau rekan-rekan belum memiliki nama, eh, segera tentukan nama usahanya rekan-rekan. Oke. Nah, eh, untuk menentukan namanya bagaimana? Caranya adalah eh, rekan-rekan bisa melihat nama apa yang itu mudah diingat oleh orang lain dan itu terkesan unik ketika didengar. Ya, rekan-rekan. Karena tujuannya ketika nanti kita branding itu kita memiliki keunikan tersendiri dari bisnis kita dibanding dengan kompetitor-kompetitor kita. Gitu. Uniknya mulai dari nama bisa, uniknya ini mulai dari servisnya bisa, dari produknya bisa, yang dimana keunikan ini tidak bisa diduplikasi oleh kompetitor-kompetitornya rekan-rekan. Gitu. Kalau itu bisa diduplikasi, mungkin hasilnya tidak bisa 100% ya rekan-rekan. Karena ini adalah sebuah keunikan atau bahasanya itu USP, Unique Selling Point, keunikan yang itu nanti sebagai daya jualnya rekan-rekan. Nah, apapun itu produknya. Nah, ada beberapa komponen yang itu rekan-rekan harus pertimbangkan untuk membuat sebuah branding. Pertama nanti ada nama ya, nama tadi sudah kita bahas di depan. Kemudian ada simbol. Simbol ini adalah sebuah logo ya rekan-rekan. Kemudian desain. Desain ini entah itu nanti desain dari bangunannya rekan-rekan, desain dari produknya rekan-rekan, desain dari mungkin kalau rekan-rekan bergerak di bidang kuliner ya, eh, stand-nya atau kemasan produknya dan lain-lain ya. Nah, di situ akan mempermudah konsumen untuk mengingat nama brandnya rekan-rekan gitu. Ya, sama halnya ketika rekan-rekan tadi punya anak dan rekan-rekan memberi nama anak tersebut gitu. Nah, akhirnya banyak teman-teman mereka itu yang mengingat gitu. Mengingat karena mereka mudah mudah mengidentifikasinya gitu. Ibarat kata ketika rekan-rekan tidak memberi nama, ya bagaimana cara memanggil dan mengingat nama orang tersebut gitu. Ya. Jadi ini penting sekali rekan-rekan. Apalagi rekan-rekan tidak bisa memberikan visual. Visualnya ini sebagai contohnya desain ataupun logo ya. Visual ini bisa dilihat, bisa didengar juga. Kalau didengar ini tadi nama brandnya, ya simbol itu dilihat, logo, desain itu juga dilihat. Oke. Nah, yang intinya nanti rekan-rekan akan harus bisa menemukan unique selling point atau keunikan dari brandnya rekan-rekan. Yang ini akan membuat berbeda dari kompetitornya rekan-rekan. Ya, kurang lebih seperti itu rekan-rekan untuk pembahasan yang maksud dari branding ya. Nah, kemudian bagaimana cara mempersiapkan branding tersebut ya? Bagaimana cara mempersiapkan branding tersebut ya?
Eh, Branding ini itu kita menyadarkan ya, menyadarkan konsumen bahwa kita itu ada, ya. Jadi kita menyadarkan konsumen kalau kita itu ada. Kalau kita eh, tidak branding ya, kita tidak menyadarkan konsumen itu kalau kita itu ada, ya bagaimana cara kita untuk bisa mendapatkan omset untuk kemudian harinya, ya. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana caranya untuk membangun atau menyadarkan konsumen kalau kita itu ada. Apa yang perlu dipersiapkan? Oke, yang pertama. Yang pertama di sini ada buat logo yang unik. Mengapa di sini saya beri nomor pertama? Karena logo itu adalah kepalanya ya, ibarat kata. Logo itu adalah kepalanya yang dimana ketika rekan-rekan memiliki logo, pasti udah ada namanya, ya. Pasti udah ada desainnya. Nah, jadi ketika rekan-rekan belum memiliki logo, rekan-rekan akan lebih susah untuk membranding usahanya rekan-rekan untuk menyadarkan konsumen bahwa rekan-rekan itu ada. Itu akan lebih susah. Apalagi rekan-rekan ini bergerak saat ini menuju ke bidang online ya, pemasaran online. Yang dimana kalau rekan-rekan tidak menampilkan visual secara penglihatan, rekan-rekan akan susah untuk diingat itu, ya. Nah, eh Mas, kalau semisal nih kita udah sering upload foto, konsisten, tetap rame nih orderannya, itu gimana Mas kasusnya? Memang ada yang seperti itu, tapi pertanyaannya, kita ingin membangun bisnis yang continuous jangka panjang atau tidak? Ketika rekan-rekan memiliki bisnis yang itu udah sering upload di sosial media, eh, pertanyaannya apakah konsumen ini akan selalu ingat dengan rekan-rekan, ya? Mungkin mereka ingat dengan keunikannya rekan-rekan, tapi seketika pasti ada yang lupa dengan nama dari rekan-rekan. Itu banyak yang terjadi rekan-rekan, ya. Jadi pentingnya kita punya logo biar konsumen ini juga bisa mengingat ya, juga bisa mengingat brandnya rekan-rekan, bukan hanya dari keunikannya saja, ya. Nah, jadi untuk buat logo di sini pesan saya, nanti rekan-rekan buat logo pertama yang itu sederhana agar mudah dimengerti. Oke. Nah, intinya gini, buat logo itu tujuannya untuk mempermudah konsumen mengingat brandnya rekan-rekan. Jadi jangan buat logo yang itu terlalu apa ya, bahasa Jawanya itu jelimet atau ribet gitu ya. Terlalu ribet, terlalu banyak komponennya. Jadi diusahakan lebih baik membuat logo yang sederhana namun unik gitu, ya. Nanti ketika rekan-rekan ingin membuat logo bisa konsultasikan langsung kepada desainer-desainer ya, desainer logo tentunya, bukan yang desainer feed Instagram atau desainer lainnya ya. Karena uh, desainer logo itu berbeda dengan desainer banner dan lain-lainnya ya. Nah, karena gini rekan-rekan, ketika rekan-rekan ini memiliki sebuah logo yang unik, itu akan lebih mudah diingat karena itu akan menjadi bahan perbincangan dari orang yang melihat logo tersebut. Gitu. Tentunya pasti akan mudah diingat dan menarik visual bagi yang melihat. Gitu. Ya. Nah, namun catatannya rekan-rekan untuk membuat logo ini saran saya, rekan-rekan jangan mengambil harga yang murah. Jangan tergocek ya, jangan cepat teriming-iming dengan harga yang murah. Kenapa? Pertama, ketika rekan-rekan mendapat atau membeli logo dengan harga yang murah, ya entah itu 100.000 atau bahkan di bawah 50.000. Oke, rekan-rekan udah punya tuh logonya. Oke, dengan harga yang murah. Tapi catatannya, ketika rekan-rekan ingin memiliki bisnis yang jangka panjang, rekan-rekan nggak bisa pakai logo yang murah itu. Kenapa?
Karena pertama, belum tahu secara lisensinya atau hak ciptanya. Apakah itu resmi yang tidak diduplikasi? Kemudian yang kedua, benar-benar terjaga atau aman dari tudingan plagiat ya. Karena banyak kejadian ketika bisnis sudah berjalan bertahun-tahun, kemudian ada tudingan plagiat. Mereka bukan hanya rugi secara denda, karena tuntutan plagiat ini ada dendanya. Bukan hanya rugi secara denda, tapi rugi secara branding juga, rekan-rekan. Jadi saran saya, ketika rekan-rekan saat ini belum memiliki logo, alangkah baiknya rekan-rekan mempertimbangkan hal di mana rekan-rekan buat logo itu sekali, tapi berarti gitu ya. Ada kok harga logo yang itu murah, yang itu di bawah 1 juta, itu sudah berlisensi ya, jadi aman dari tudingan plagiat. Dan tentunya rekan-rekan bebas menggunakan hal tersebut gitu ya. Oke, yang kedua, konsisten adalah kunci ya. Kenapa saya bilang konsisten adalah kunci? Di sini gambarannya adalah ketika rekan-rekan memiliki logo, desainnya seperti itu, nanti rekan-rekan akan mendapatkan yang namanya brand guideline ya. Brand guideline ini kuncinya dari sebuah branding ya, yang dimana nanti konsumen akan mengingat brandnya rekan-rekan, membantu ya, akan membantu mengingat brandnya rekan-rekan. Apa aja komponennya? Pertama, logo tadi ya. Logo tadi itu, makanya tadi saya bilang di awal, di nomor pertama, rekan-rekan membuat logo yang profesional itu karena nanti rekan-rekan juga juga bisa mendapatkan brand guideline dari brandingnya rekan-rekan gitu. Kalau tidak ada brand guideline-nya, itu akan susah nanti rekan-rekan membawa bahasa atau keunikan dari bisnisnya rekan-rekan. Nah, komponennya itu ada warna, jenis huruf, dan lain-lain ya. Itu yang nanti akan digunakan rekan-rekan sebagai modal dalam pemasaran bisnisnya rekan-rekan, baik itu offline maupun online. Contohnya, ketika rekan-rekan itu berbisnis kuliner, nah rekan-rekan pasti di outletnya itu pasang yang namanya neon box, terus pasang yang namanya banner, kemudian warna interiornya dan lain-lain. Nah, itu yang nanti akan disamakan dengan logonya gitu. Nah, efeknya apa? Efeknya nanti konsumen akan mudah mengingat rekan-rekan gitu. Salah satu contoh brand besar yaitu Coca-Cola. Ya, Coca-Cola di mana dia konsisten dari awal memulai bisnisnya hingga saat ini dengan warna yang sama, dengan logo yang sama. Coca-Cola di tulisan botol itu bukan hanya sekedar tulisan, tapi itu sebuah logo, ya. Jenis logonya adalah jenis logo letter ya, rekan-rekan. Jadi di sana ketika rekan-rekan melihat warna hitam, merah, dan warna putih, yang rekan-rekan ingat itu adalah Coca-Cola. Dia udah diwadahin di botol, walaupun belum lihat tulisan Coca-Colanya, tapi kalau di situ dilihat, oh ini warnanya hitam, merah, dan putih. Oh berarti ini Coca-Cola. Ya, itu adalah efek kesadaran konsumen ketika rekan-rekan ini konsisten menggunakan brand guideline yang pasti. Jadi saya ingatkan kembali, buatlah logo yang benar-benar profesional ya, yang sudah mendapatkan brand guideline-nya. Oke. Kemudian yang ketiga, nah nanti ketika rekan-rekan bingung, Mas mau buat logo tuh di mana ya? Nah, kalau rekan-rekan bingung nanti bisa hubungi admin kita. Nanti rekan-rekan akan diarahkan langsung oleh admin kita untuk berdiskusi dengan tim kreatif kami untuk mendapatkan logo yang profesional beserta brand guideline-nya. Oke, yang ketiga, kembangkan mereknya.
yang jelas dan konsistensi secara resonansi dengan audiens target. Jadi eh, kembangkan suara ini dalam artian eh, pada awalnya rekan-rekan sudah memiliki logo, sudah memiliki brand guideline. Nah, rekan-rekan harus memilih platform mana yang akan menjadi modal pemasarannya rekan-rekan. Entah itu Facebook, entah itu Instagram, TikTok, YouTube, eh, ataupun website ya, rekan-rekan. Nah, rekan-rekan harus tentukan rekan-rekan akan bermain di mana untuk memasarkan brandnya atau produknya rekan-rekan dengan cara yang konsisten dan dengan target audiens yang jelas. Misal, rekan-rekan memiliki usaha kuliner. Target audiensnya rekan-rekan ini dari usia 18 tahun sampai usia 50 tahun. Oke. Nah, yang dimana nanti rekan-rekan akan breakdown lagi demografinya mereka atau latar belakangnya mereka, kesehariannya mereka, atau kebiasaannya mereka juga. Yang dimana ini akan nanti berefek bagaimana cara strategi pemasarannya rekan-rekan. Nah, nanti di poin ketiga ini ada lanjutannya di training berikutnya ya rekan-rekan. Saya akan membahas detail mengenai target audience yang dimana ini nanti akan berhubungan dengan cara beriklannya rekan-rekan, baik itu berbayar maupun yang tidak berbayar. Oke, kita lanjut yang keempat. Gunakan platform media sosial untuk berinteraksi dengan pelanggan dan membangun hubungan. Jadi, uh, platform yang nanti rekan-rekan gunakan itu yang akan menjadi sarana rekan-rekan untuk melayani pelanggannya rekan-rekan gitu. Jadi setelah mereka beli, rekan-rekan harus memiliki strategi bagaimana caranya mereka ini bisa berkomunikasi dengan kita selalu agar hubungan antar konsumen dan penjual itu tetap terjaga. Tujuannya apa sih rekan-rekan? Tujuannya agar mereka konsumen itu tidak pergi kemana-mana. Jadi mereka kalau membutuhkan produknya rekan-rekan itu pasti akan larinya rekan-rekan, nggak cari yang lain gitu. Nah, jadi platform yang rekan-rekan gunakan ini itu nanti bisa membuat sebuah komunitas yang dimana service after sales-nya itu yang akan diutamakan ya. Nah, nanti di sini pun di nomor 4 juga ada training berikutnya ya, follow up lanjutannya yang nantinya akan kita bahas lebih detail lagi. Intinya rekan-rekan tonton terus ya, ikutin terus. Yang belum join ke WhatsApp kita, ke grup WhatsApp kita bisa langsung join. Nanti bisa langsung tulis aja di kolom komentar ya. Yang dimana nanti kita akan bagikan ya ilmu-ilmu basicnya secara gratis dan kemudian untuk ilmu-ilmu dagingnya ya tadi kita bisa diskusikan untuk kedepannya ya. Kita lanjut yang kelima, persiapannya adalah rekan-rekan bisa menghadiri acara-acara konferensi atau biasanya itu kalau di Jogja itu Jogja Expo Center ya. Jadi rekan-rekan bisa daftarkan bisnisnya rekan-rekan ke expo-expo terdekat di daerahnya rekan-rekan untuk melihatkan usahanya rekan-rekan dan produknya rekan-rekan. Nah, ini berfungsi untuk apa? Untuk penyebarluasan secara offline rekan-rekan. Jadi rekan-rekan itu bukan hanya bermain di online, tapi rekan-rekan juga harus bisa bermain di offline ya, karena offline ini adalah pondasinya, adalah dasarnya. Nah, tapi kalau rekan-rekan ini sudah bermain di offline ya, sudah disebarluaskan secara offline dan mereka sudah pada paham, uh, terus dikonsistenkan ya dengan cara offline, kemudian ditambah dengan cara online-nya ya. Oke, kemudian yang keenam, manfaatkan influencer untuk mempromosikan merek Anda kepada pengikut mereka. Ya, influencer ini bahasanya itu adalah selebgram ya rekan-rekan. Entah itu selebgram, entah itu artis, entah itu tiktokers ataupun itu youtubers ya. Di situ nanti rekan-rekan bisa ngendorse ya, bahasanya itu ngendorse atau kita bayar mereka untuk ngiklanin produk kita. Nah,
itu nanti akan mereka promosikan ke followers-followersnya mereka. Nah, kalau kalau mereka ini viral, mereka bukan hanya mempromosikan produknya ke followersnya mereka, tapi ke masyarakat lebih luas lagi gitu. Nah, cuman untuk yang nomor 6 ini di awal branding saya kurang recommended ya, karena ini akan memangkas biaya promosi itu jauh lebih besar nantinya. Ya, ada caranya rekan-rekan, nanti rekan-rekan bisa ikuti kami training-trainingnya ya. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi. Oke, kemudian yang terakhir, tawarkan layanan pelanggan yang baik untuk menghasilkan referensi melalui mulut. Nah, yang di sini itu poinnya adalah rekan-rekan ketika konsumennya itu datang ke WA, datang ke tokonya rekan-rekan, itu usahakan seprofesional mungkin dari awal sampai setelah orderan itu selesai. Agar apa? Agar mereka bisa merekomendasikan produknya rekan-rekan itu ke temannya dia, gitu. Jadi di sini akan menjadi sebuah promosi gratis ketika rekan-rekan ini berhasil mengambil hatinya mereka, gitu. Nah, kalau kalau di apa namanya, cara marketing ya, ketika kita ketemu klien, kita pengen closing dia, kita ajak mereka makan dulu, kita ambil hatinya dia. Setelah kita ambil hatinya dia, kita mau closing angka berapapun, insya Allah itu akan masuk ya, rekan-rekan. Nah, itu yang bisa kita sharingkan. Semoga sharing kita kali ini bermanfaat. Apabila eh, dirasa ada ilmu yang rekan-rekan sadari kurang paham, ya nanti rekan-rekan bisa lanjutkan melalui kolom komentar untuk bisa join di grup kita langsung. Untuk joinnya gratis ya rekan-rekan, dan ilmu-ilmu yang kita bagikan basicnya ini secara gratis, yang insya Allah nanti ketika rekan-rekan butuh ilmu yang lebih lagi, kita bisa obrolkan, kita bisa bantu dengan tentunya dengan harga yang jauh lebih murah ya. Tujuan kita di sini untuk membantu masyarakat UMKM, UMK, yang dimana mereka tidak ada mentor ya, tidak ada lahan untuk pembelajaran di dalam bisnis. Disitulah kita mencoba berbagi. Semoga apa yang kita bagikan ini bisa bermanfaat untuk bisnis rekan-rekan. Ya, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir, dan terima kasih sudah menyimak materi yang sangat singkat pada kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa praktekkan apa yang sudah kita bahas, karena ilmu kalau tidak dipraktekkan sama saja kosong ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.